Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul untuk melakukan ibadah walaupun hanya melalui media YouTube, tapi biarlah itu tidak menghalangi kita untuk melakukan ibadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan biarlah hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Ini adalah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Mari kita sama-sama katakan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Saat ini kami ingin membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami ingin membawa seluruh hati kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, biarlah kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, sebab itulah yang kami rindukan Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindu
rindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami rindu Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan biasa. Haleluya Bapa, kami sembah Kau Tuhan.
Tuhan, Shalom, selamat pagi anak-anakku yang saya kasihi. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan yang dinyatakan dalam hidup percaya kami. Terima kasih pagi hari ini kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah menaikkan pengagungan kami kepadamu Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan kami. Firman-Mu memiliki kuasa untuk menuntun langkah-langkah hidup kami. Dan kami percaya ada perubahan dalam hidup kami ketika firman bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, pagi hari ini saya akan bicara tentang satu topik yang sering kita dengar tentang keberhargaan diri. Ya, mungkin kalian pernah dengar, mungkin dari hamba-hamba Tuhan yang lain kalian dengar, di gereja mungkin pernah disinggung-singgung, atau di youth kalian pernah disinggung hal ini. Tetapi saya ingin membagikannya pada pagi hari ini dengan kemasan yang sedikit berbeda, ya. Berbicara tentang berapa hargamu, ya. Judul khotbah pagi ini adalah berapa hargamu. Kalau kalian ditanya tentang harga kalian, tentu saya yakin kalian akan kebingungan untuk menjawab, ya berapa ya. Mungkin ada yang bilang, gua nggak bisa dibeli. Wah, ada yang jawab mungkin waduh, tidak ternilai dan sebagainya, ya. Banyak hal yang kalian akan jawab tentang yang ada hubungannya dengan keberhargaan diri. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, khususnya buat anak-anak SMA Kristen Pelita Kasih, banyak sekali ada generasi muda yang kehilangan keberhargaan diri. Artinya begini, mungkin nggak hilang ya, keberhargaan dirinya nggak hilang, masih merasa berharga. Tetapi kadangkala memiliki pengetahuan yang samar akan keberhargaan diri. Yang dibilang berharga di mata Tuhan itu yang bagaimana sih? Ya. Yang dibilang bernilai di hadapan Tuhan itu seperti apa sih? Nah, itu kadang-kadang memiliki pengetahuan yang samar. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya. Ya, di dalam catatan ada 3 poin yang saya catat, bagaimana agar kita menjadi pribadi-pribadi yang meyakini kebenaran bahwa kita berharga di mata Tuhan. Bagaimana caranya kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Generasi muda berharga di mata Tuhan. Apa itu? Ada 3 poin dalam catatan saya. Yang pertama, yang harus kita ketahui adalah ada satu fakta bahwa kita ada bagian yang berharga dari Allah yang masuk di dalam diri kita. Jadi kita termasuk adalah bagian yang berharga dari Allah, begitu. Ada sesuatu yang berharga dari Allah yang masuk ke dalam diri kita. Apa itu? Nah, kita ini belajar, ya. Kejadian 2 ayat 7. Nah, kita akan baca Alkitab kita. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas. Ya, jadi menghembuskan nafas. Nah, di dalam terjemahan aslinya, saya mau garis bawahi kata menghembuskan. Dalam terjemahan asli bahasa Ibrani-nya itu berarti sesuatu yang berharga keluar dalam diri Allah. Dalam diri Allah ada sesuatu yang keluar, jadi tidak hanya sekedar menghembuskan atau meniup, atau itu bukan seperti itu, tetapi waktu dia menghembuskan ada sesuatu yang berharga dalam diri Allah yang keluar dan kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pada saat itu, ya, tubuh manusia pertama yang bernama Adam. Jadi ada sesuatu yang berharga. Ini bicara tentang bagaimana di dalam diri kita ini sebenarnya ada bagian dari Allah. Nah, di ayat yang lain mungkin dikatakan tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat roh Allah bersemayam. Nah, itu bahasa lainnya. Ya. Jadi ada sesuatu yang berharga. Jadi kalau ada dari kita yang kemudian merasa bahwa dirinya nggak berharga, salah banget, keliru banget, gitu. Karena apa? Kebenaran Alkitab sendiri pertama menjelaskan bahwa ada sesuatu yang berharga dari Allah yang ada dalam diri kita sekarang masing-masing.
Di dalam diri kalian dan juga dalam diri kita semua. Ada sesuatu yang berharga. Nah, itu yang harus kita pahami. Waduh, kalau ada sesuatu yang berharga dalam diri kita, bagian dari Allah ada di dalam diri kita, kenapa kita harus merusak diri kita? Kenapa kita harus merusak tubuh kita? Mengapa kita memasukkan tubuh kita sesuatu yang justru merusak tubuh kita? Nah, seperti itu ya. Itu yang harus kita pahami. Itu yang pertama. Jadi saya berharap bahwa kalian semua memiliki satu keyakinan bahwa yes, saya berharga, ada sesuatu yang berharga dalam diri saya yang merupakan bagian dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah akan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow. Waktu saya baca kebenaran ini, luar biasa. Berarti Allah, waktu Allah menciptakan manusia, kemudian dia memberi kepercayaan kita tinggal di dalam dunia ini. Allah nggak sekedar memerintahkan kita tinggal di dunia ini terus kemudian nggak berbuat apa, tidak. Ada sesuatu yang diberikan oleh Allah. Artinya begini, sederhananya begini, waktu kita disuruh perang, Allah menyiapkan perlengkapan perang. Allah menyediakan sesuatu. Baru kemudian dia memerintahkan kita untuk beranak cucu, memenuhi, menaklukkan bumi, berkuasa di bumi. Sebelumnya Allah apa? Allah dikatakan memberkati manusia. Nah, ini bicara tentang apa? Bicara tentang potensi. Jadi kalian sudah diberikan potensi yang luar biasa dari Allah. Nah, banyak dari kita yang kemudian merasa kita, kayaknya saya nggak bisa deh gitu. Saya nggak punya potensi apa-apa, saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya nggak punya kepintaran apa-apa, saya nggak punya sesuatu yang bisa saya andalkan dan sebagainya. Nah, di sini bicara tentang potensi. Allah memberikan potensi, memberikan kuasa, otoritas kepada kita. Makanya ada perintah beranak cuculah, penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah, seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Itu yang harus kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita memiliki potensi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. So, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Semua kita memiliki potensi. Semua kita memiliki potensi yang Tuhan berikan. Itu kebenaran yang kedua ya, yang harus kalian betul-betul yakini. Kebenaran yang ketiga, agar kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang yakin bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan. Kita adalah makhluk yang berharga di mata Tuhan. Kita ada dalam agenda Allah. Poin yang ketiga. Kalau yang pertama tadi, ada bagian dari Allah yang masuk dalam diri kita. Yang kedua, ada potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, kita ada dalam agenda Allah. Ini harus kita pahami. Ini yang harus kita yakini, bahwa kita semua ada di dalam agenda Allah. Kita semua ada dalam rancangan Allah. Apa itu rancangan Allah? Yeremia 29 ayat 11, sudah terkenal sekali ayat ini ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan apa yang Tuhan sudah siapkan kepada kita semua? Tentunya rancangan kebaikan, rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Rancangan damai sejahtera ini tidak hanya bicara tentang materi loh. Bukan bicara tentang materi, tetapi bicara tentang bagaimana kita merasakan sukacita dalam hidup. Bagaimana ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup, persoalan dalam hidup, kita tetap tenang. Itu juga bicara tentang rancangan damai sejahtera ya. Kita tidak panik. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan, kita diberikan hikmat, seperti itu. Jadi rancangan Tuhan itu seperti itu. Nah, ada sedikit menyimpulkan rancangan-rancangan model apa aja yang Tuhan siapkan ya buat kita semua, khususnya buat generasi ya. Yang pertama, ada dalam catatan Sir ini. Tuhan mau kita menjadi raja wali, bukan anak ayam, itu istilahnya Sir. Raja wali, kalian itu menjadi raja wali, bukan anak ayam. Apa bedanya raja wali dan anak ayam? Kalau anak ayam itu ada badai, dia ribut banget. Ya. Ada masalah, dia komplain terus, yaitu anak ayam.
Ada masalah, ngeluh terus, itu anak ayam. Ya. Tetapi kalau Raja Wali pada saat ada badai, dia seperti diuntungkan dengan badai. Karena apa? Dia hanya tinggal membentangkan sayapnya. Dia nggak perlu mengepak-ngepakkan sayapnya lagi capek-capek. Tapi dia katanya coba membentangkan sayapnya. Ini kalau ilmu kebinatangan ya seperti itu ya. Hanya membentangkan sayapnya dan dia bisa terbang jauh lebih tinggi lagi. Justru karena ada badai. Nah, kita sebagai Raja Wali juga seperti waktu ada masalah, waktu ada persoalan, ada tekanan, ada kesulitan dalam hidup, kamu nggak boleh cengeng, kamu nggak boleh lebay gitu ya, nggak boleh terlalu baper, nggak boleh terlalu galau dan sebagainya. Tetapi justru kamu harus kuat, karena kamu dirancangkan menjadi Raja Wali oleh Allah. Tuhan, yang kedua, Tuhan kita menjadikan kita orang-orang yang menang. Itu rancangan yang kedua ya, menang. Seperti itu. Kita bukan menjadi orang-orang pecundang. Kita bukan menjadi orang-orang yang kalah. Jadi di dalam setiap kehidupan kita, kita dirancangkan untuk menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Yang ketiga, Tuhan merancangkan kita menjadi kuat. Ya, nggak lemah. Ya. Itu tadi saya sudah singgung juga. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Tuhan merancangkan kita menjadi anak-anak raja, bukan anak-anak gembel. Jadi tanda kutip ya, anak-anak raja. Waktu anak raja berarti kalian punya otoritas, kalian punya kuasa, kalian punya kekuatan. Bukan gembel yang hanya bisa minta belas kasihan, hanya bisa merengek-rengek, lemah ya. Cengeng seperti itu. Itu gambaran dari gembel. Gembel itu seperti itu, ya. Jadi kita ini anak-anak raja. Seperti itu. Itu rancangan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya rancangan sukacita tentunya, ya. Nah, itu tiga poin yang saya bagikan pada pagi hari ini kepada kalian semua untuk kalian ingat bahwa kalian adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Ya. Kenapa Ser harus tekankan ini pagi hari ini? Karena apa? Karena banyak anak-anak muda, banyak generasi muda yang kehilangan keberhargaan diri. Merusak tubuh sendiri, kacau sekali. Ya. Intinya begitu. Ketika kita mengetahui bahwa diri kita berharga di mata Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang bernilai di mata Tuhan, pastinya kita nggak akan merusak diri kita. 3 poin tadi kalian harus catat, kalian harus ingat ya. Jangan pernah lupakan ini pesan Ser, bahwa yang pertama ada bagian yang sangat berharga dari Allah yang keluar dan masuk dalam diri kita. Ada sampai sekarang ada. Roh Allah ada di dalam diri kalian. Dan kalau ada roh Allah, tidak boleh ada kenajisan-kenajisan yang masuk dalam dirimu. Tidak boleh ada kenajisan yang masuk dalam tubuhmu. Yang kedua, ada potensi yang Tuhan berikan. Itu Ser harus tegaskan. Jangan pernah merasa bilang nggak punya potensi, nggak bisa apa-apa, nggak mampu. Jangan. Karena kita semua punya potensi. Kita semua tidak terkecuali. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah rencana Allah yang terbaik selalu dalam hidup. Jadi kalau 3 hal ini kita sudah pahami dan yakini, pastinya kita akan selalu merasa bahwa kita adalah orang-orang yang berharga. Waktu kita memiliki pengetahuan yang kuat tentang keberhargaan diri, kita pasti akan menjaga keberhargaan diri kita. Pesan Ser, tetap jaga diri kalian, tetap jaga keberhargaan diri kalian. Kalian adalah orang-orang yang bernilai di mata Tuhan. Dan kalau kalian bisa menjaga keberhargaan diri kalian, kalian akan menjadi pribadi yang dihormati, ya. Menjaga keberhargaan diri, kalian akan menjadi orang-orang yang disegani, gitu. Dihormati, disegani. Itu saja pesan dari Ser pada pagi hari ini. Dan Ser terlalu percaya kita semua akan belajar bagaimana menjaga keberhargaan diri. Ya, tetap jaga kekudusanmu, nak. Jaga tetap kesucianmu. Dan Ser terlalu percaya waktu kita menjaga kekudusan, kita menjaga kesucian, waduh, orang akan menghargai kita. Terlebih lagi Tuhan akan mencintai kita. Tuhan akan mengasihi kita. Itu saja dari Ser. Semoga apa yang Ser bagikan pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan kami.
Firman-Mu memiliki kuasa untuk menuntun langkah-langkah hidup kami. Engkau berkati kami semua Tuhan, sehingga biarlah firman-Mu itu hidup di dalam setiap hati kami. Tidak hanya menjadi sebuah logos, tetapi menjadi rema di dalam setiap hati kami. Terima kasih, inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Tuhan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kami mengaminkan pujian kami ini Tuhan, memang benar nama-Mu besar termulia di dalam setiap kehidupan kami. Kami memiliki Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan kami terlalu percaya bahwa pada saat kami mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami akan cakap juga melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah menaikkan pengagungan dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu akan memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu juga yang akan memberikan pemulihan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih, hamba-Mu berdoa tetap untuk sekolah Kristen Pelita Kasih Tuhan, khusus di unit SMA. Engkau kiranya memberkati setiap kami Tuhan. Para guru yang mengajar, Engkau kiranya tetap berikan hikmat selalu di dalam pembelajaran online ini Tuhan. Banyak hal-hal, tantangan-tantangan yang kami hadapi, tapi kami terlalu percaya bahwa Tuhan akan turut campur tangan dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami tetap berdoa juga untuk anak-anak didik kami Tuhan, Engkau berkati mereka semua juga Tuhan, berikan semangat yang selalu baru di dalam mengikuti proses belajar, sehingga mereka tidak kehilangan semangat untuk memberi yang terbaik bagi studi mereka. Terima kasih Tuhan, pihak yayasan, kepala sekolah, Engkau juga kiranya memberkati Tuhan, Engkau beri hikmat kepada mereka, sehingga pada saat mereka mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, semuanya yang terbaik buat sekolah ini, dan tentunya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami terlalu percaya pada saat kami selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami akan merasakan ketenangan di dalam jiwa kami. Engkau berkati setiap kami, berikan kami kesehatan, kekuatan di masa pandemi ini Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.